Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول هي على الصلاة هي على الفلاح الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم هداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق
إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Al-Maidah 27. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulqa'dah, di bulan-bulan haram ini kita senantiasa diberikan oleh Allah anugerah, kenikmatan, taufik, hidayah serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa beribadah kepadanya, memanjatkan syukuran atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pribadi yang agung, sungguh mulia, pengajaran yang senantiasa kita dapatkan dari Rasulullah SAW, keteladanan yang senantiasa kita ambil dari Rasulullah dan model yang menjadi penciri umat Islam, umat yang sungguh mulia. Dengan bimbingan Rasulullah SAW kita bisa menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia, yang dikirim kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selagi kalian senantiasa memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan di antara sarana iman dan takwa adalah berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengorbankan apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melakukan kebajikan dengan mengorbankan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sejarah korban ini sudah awal sekali termaktub di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dua orang anak Adam, yaitu Habil dan Qabil. Dalam surah Al-Maidah Allah kisahkan, watslu alaihim naba'a abnai Adam. Ceritakanlah kepada manusia tentang kisah dua orang anak Adam bil haq, dengan kebenaran, bahwa ini adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian kebenaran. Ini adalah ujian keimanan. Idz qarraba qurbanan, ketika duanya Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah untuk melakukan pengorbanan. Dalam riwayat disebutkan Habil karena dia memiliki hewan ternak yang sungguh banyak, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, untuk mengorbankan sebahagian hewan ternaknya. Demikian juga Habil yang memiliki kebun-kebun buah-buahan, maka Allah perintahkan untuk memilih yang terbaik daripada buah-buahan yang dia miliki, daripada tanaman yang ia punya, dia korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kemudian Allah terima korban salah satu di antara mereka, yaitu korbannya Habil. Dalam riwayat disebutkan terbukalah langit ketika itu, kemudian diangkatlah
hewan-hewan ternak Habil yang terbaik yang dia korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yutaqabbal minal akhar, tetapi tidaklah Allah terima korbannya yang lain, persembahannya yang lain, pemberiannya yang lain kepada Allah, yaitu korbannya Habil. Korbannya Habil yang dalam riwayat disebutkan karena dia mengambil dari buah-buahan yang usang, yang buruk, yang busuk, yang dia sedekahkan bukan yang terbaik yang dia miliki. Dengan disambar petir korbannya Qabil ketika itu. Kemudian Qabil tidak diterima dengan apa yang terjadi. Kemudian dia berkata, qala la aqtulannak, sesungguhnya saya akan membunuhmu wahai Habil. Maka Habil pun berkata, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kemudian Habil pun berkata, sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah korban orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan tentang bagaimana peristiwa korban pertama kali. Korban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban adalah salah satu cara agar kita diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban agar kita ujian apakah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berkorban, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengorbankan apa yang terbaik yang ia miliki. Ia akan mengorbankan yang terbaik yang ia punya. Ia akan memberikan yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Itulah sesungguhnya hakikat daripada korban. Adalah mampukah kita memberikan yang terbaik yang kita punya? Mampukah kita memberikan yang paling kita sayangi? Karena sesungguhnya ketika kita mampu memberikan yang terbaik yang kita punya, maka insya Allah korban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita hanya bersedekah dengan sebahagian kecil dari barang yang kita punya, hanya sebahagian daripada kecil yang tidak kita sukai, maka patut dipertanyakan apakah kita betul-betul berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail sungguh luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Maka wajarlah dalam Al-Quran disebutkan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah ujian yang sungguh-sungguh nyata. Karena Nabi Ibrahim harus mengorbankan sesuatu, mengorbankan hal yang paling ia cintai. Dia harus mengorbankan yang paling ia sayangi. Dia harus mengorbankan yang lama anak yang ditunggunya, yang senantiasa dia berdoa agar diberikan oleh Allah anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang saleh ya Allah. Fabasyarnahu bihulamin halim. Kemudian Allah berikan kepadanya anak yang halim, yaitu Ismail, anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang matang dari sisi pikiran. Maka wajar Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Nabi Ismail alaihissalam karena kecerdasan, karena kebaikan, karena muliaan. Dan Nabi Ibrahim sungguh-sungguh mencintai Nabi Ismail alaihissalam lebih daripada apapun. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ia lebih mencintai anaknya atau
Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita akan diuji dengan apa yang paling kita cintai. Kita akan diuji dengan apa yang kita sukai. Kita diuji dengan apa yang kita sayangi. Ketika kita mampu melewati ujian tersebut dan memberikannya kepada Allah, disitulah kedekatan kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam peristiwa pengorbanan ini, ibadah korban ini. Pertama, ibadah korban ini sungguh mengajarkan kepada kita bagaimana kita lebih mementingkan Allah dibandingkan dengan apapun. Bagaimana kita lebih mencintai Allah dibandingkan dengan apapun. Bagaimana kita senantiasa mengorbankan apapun yang kita miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah korban ini sungguh mulia, mengajarkan kasih sayang di antara sesama kita, berbagi dengan harta yang kita miliki. Mungkin hari-hari kita hanya bersedekah sedikit di antara sebagian harta kita, tetapi di dalam masa korban ini kita mengorbankan lebih banyak lagi dalam jumlah yang tidak sedikit. Kalau sekarang minimal di antara korban kita 1/7 daripada hewan ternak, lebih kurang 3 jutaan, dan bahkan ada yang berkorban 1 ekor sapi dan lain sebagainya. Maka ini adalah ujian seberapa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa kita lebih mementingkan Allah dibandingkan dengan apapun. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia-manusia yang tidak mau berkorban, yang tidak mau melakukan penyembelihan di hari raya Idul Adha. Maka Allah ingatkan dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapan rezeki kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Rasulullah. Dia bukan bahagian daripada kami, dia bukan termasuk hamba-hamba kami, dia tidak termasuk di antara orang-orang mulia. Karena para nabi dan rasul, mereka adalah orang yang gemar sekali memberikan pertolongan, melakukan penyembelihan di ketika hari raya Idul Adha. Rasulullah SAW setiap tahunnya beliau menyembelih tidak kurang 100 ekor unta untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa melakukan pengorbanan di hari raya Idul Adha. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang paling Allah cintai di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah melakukan penyembelihan ketika tertumpahnya darah, ketika sapi-sapi, hewan ternak tumbang, maka disitulah takbir berkumandang, disitulah keagungan Allah disebutkan, disitulah ketika sesama umat Islam saling berbagi, saling memberikan pertolongan yang diharapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa berkorban, karena itu adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
Dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna a'tainakal kautsar." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Allah telah mencurahkan anugerah yang sangat banyak kepada kita. Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar, maka jangan lupa untuk beribadah kepada Allah, untuk senantiasa salat kepada Allah. Wanhar, kemudian lakukanlah penyembelihan, berkorbanlah di hari-hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, karena itu adalah salah satu sarana bentuk daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayya bil mu'minina min 'ibadihi wa qala 'azza wa jalla min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wa ahli ta'atika ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin ya Allah. اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن مما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.